Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwafillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda sebagai penjelas petunjuk itu, dan yang ketiganya adalah wal furqan, untuk pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ikhwafillah rahimakumullah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Terlepas nanti ada perbedaan, apakah turunnya di tanggal 17 atau di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang jelas Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Untuk menjadi petunjuk dan juga sebagai furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Semuanya distandarkan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, Qafillah rahimakumullah, ketika Al-Quran itu diturunkan, maka apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran? Bagaimana cara berinteraksi kita dengan Al-Quran? Apakah cukup dengan hanya sekedar membaca? Apakah cukup hanya dengan sekedar menghafalkannya? Atau seperti apa? Maka sejatinya, kalau kita merujuk kepada ayat tadi, hudan sebagai petunjuk bagi umat manusia, Al-Quran sebagai pembeda, sebagai standar mana yang hak, mana yang batil, semuanya distandarkan dengan Al-Quran. Maka ketika kita melihat ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 185, setidaknya ada beberapa poin yang sangat penting cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah niat. Niatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik ketika kita membaca, ketika kita menghafal, ketika kita mengkaji ayatnya, maka kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca, sejatinya kita sedang membaca petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghafal, maka kita niatkan kita sedang menghafal petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengkaji, maka kita sedang memahami petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengamalkan pun kita niatkan di dalam diri kita bahwa kita sedang mengamalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kuatkan niatnya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah perbaiki cara membaca Al-Quran kita semuanya. Ya, karena ternyata membaca Al-Quran yang baik dan benar, pahalanya pun ternyata lebih besar dibanding dengan yang hanya sekedar membaca Al-Quran saja, kemudian tanpa memperhatikan tajwid. Di situ ada tajwidnya, di situ ada bagaimana caranya agar membaca Al-Quran kita semuanya semakin berkualitas. Yang ketiga adalah menghafal. Yang menghafal, hafalkan Al-Quran. Karena memang Al-Quran awalnya dihafalkan. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad dengan cara menghafalkannya langsung. Mendengarkan apa yang dibacakan Jibril, kemudian langsung dihafal oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Muhammad kepada para sahabat, juga dihafalkan, ya, tanpa menulis. Meskipun ada beberapa sahabat yang ditugaskan khusus untuk menulis Al-Quran, tapi tidak semuanya. Pada umumnya, para sahabat mendapatkan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, kemudian langsung dihafalkan. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah,
menghafal ini bagian dari cara berinteraksi kita terhadap Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan memahami. Maka kita harus memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran. Dengan cara memahami Al-Quran, maka kita akan lebih menghayati apa yang kita baca berkaitan dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, kita amalkan Al-Quran itu. Ya, kita amalkan Al-Quran itu. Kita aplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Maka dengan adanya nuzulul Quran, dengan turunnya Al-Quran, maka yang harus kita perhatikan bukan hanya sekedar kapan Al-Quran itu diturunkan, tetapi juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran agar Al-Quran lebih bermakna untuk kehidupan kita semuanya. Ada lagi yang harus kita perhatikan terkait dengan nuzulul Quran. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, kemudian melalui berbagai macam peristiwa, melalui berbagai perjalanan, proses sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita semuanya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam ini di antara sekian malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, menjadi tuannya, menjadi pemimpinnya para malaikat. Begitu juga Al-Quran diturunkan di malam hari yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Maka malam dari sekian malam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada malam yang mulia karena pada waktu itu Al-Quran diturunkan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, dan malam itu menjadi malam yang mulia. Bahkan ketika kita beribadah di malam itu, maka pahalanya terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya wa sayyidul mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Dan Al-Quran diturunkan di Mekah, sehingga Mekah yang terwarnai dengan Al-Quran menjadi Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang penuh dengan kemuliaan. Begitu juga ketika Nabi hijrah ke Madinah, Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang, kota yang bercahaya gara-gara Al-Quran. Maka ikhwafil rahimakumullah, termasuk kita yang hadir, yang hidup hari ini, jika kita bandingkan dengan manusia yang lainnya, maka Al-Quran pun akan memberikan keberkahan. Al-Quran akan memberikan cahaya. Al-Quran akan memberikan kemuliaan. Al-Quran akan memberikan berbagai macam keberkahan kepada siapa? Kepada kita yang mau beriman, yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang bukan hanya sekedar memperingati, yang bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita hayati, kita pahami maknanya, kemudian Al-Quran kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan cara seperti itu, nuzulul Quran akan semakin bermakna. Nuzulul Quran akan semakin mewarnai jiwa raga kita dengan warna Al-Quran untuk memberikan keberkahan untuk diri kita dan untuk kaum muslimin, untuk umat secara keseluruhan di dunia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.